Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak murid ibu semuanya. Apa kabar? Sudah sarapan tadi? Bagus, dibiasakan ya untuk sarapan sebelum memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai satuan kecepatan, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai debit. Ada yang sudah tahu apa itu debit? Atau ada yang sudah tahu debit ini biasanya berhubungan dengan apa? Ya, benar. Debit ini biasanya berhubungan dengan air, volume, dan waktu. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak ya penjelasan Ibu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian debit. Bisa dilihat di blackboard atau papan tulis ini sudah ada pengertian dari debit. Nah, jadi dapat kita simpulkan debit adalah volume air mengalir dalam waktu tertentu melalui penampung air, sungai, pipa, saluran, atau keran. Nah, rumus mencarinya nih bisa kita lihat di dalam segitiga ajaib ini ada huruf V, D, dan W. V melambangkan volume, D melambangkan debit, W melambangkan waktu. Nah, jadi jika soal menanyakan volumenya, maka rumusnya V sama dengan D dikali W. Dan jika ditanya debit, maka rumusnya D sama dengan V dibagi W. Dan jika W yang ditanya, maka rumusnya W sama dengan V dibagi D. Selanjutnya, kita membahas mengenai satuan debit. Satuan debit biasanya dihitung dengan menggunakan liter per detik atau liter per menit. Namun, ada juga yang menggunakan mililiter per menit atau mililiter per detik. Agar lebih mudahnya, satuan debit bisa kita hitung dengan menggunakan tangga satuan. Sebagai berikut, bisa dilihat di papan tulis ya. Dan yang perlu diingat, 1 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Nah, kalau kita menggunakan tangga satuan kubik, maka setiap naik satu tangga dibagi 1000 dan setiap turun satu tangga dikali 1000. Berbeda dengan tangga satuan liter. Setiap naik satu tangga dibagi 10, setiap turun satu tangga dikali 10. Agar lebih jelasnya, bisa kita lihat di contoh soal berikut ini ya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Jika volume air di sebuah tempat menampung air adalah 5000 liter dan kecepatan air yang keluar dari tempat menampung air itu adalah 100 liter per jam, berapa lama waktu yang diperlukan agar seluruh air habis mengalir keluar dari tempat menampung air tersebut? Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa yang ditanya adalah W atau waktu. Nah, cara penyelesaiannya diketahui volumenya tadi disebutkan di soal ada 5000 liter dan debitnya 100 liter per jam. Nah, untuk mencari waktu kita memakai rumus V dibagi D. Kita masukkan rumus W sama dengan volume per debit sama dengan volume 5000 liter dibagi debit 100 liter per jam. 5000 dibagi 100 sama dengan 50. Jadi waktu yang diperlukan agar seluruh air habis mengalir keluar dari tempat menampung air tersebut adalah 50 jam. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai hubungan antar satuan debit. Pada konsep satuan debit yang sebelumnya, digunakan liter per menit atau liter per detik. Lalu bagaimanakah jika satuan debit tersebut diubah dalam bentuk meter kubik per detik atau desimeter kubik per detik? Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Untuk contoh nomor 1, 5 meter kubik per detik sama dengan titik-titik liter per detik. Cara penyelesaiannya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, desimeter kubik sama dengan liter. Nah, jadi kita menggunakan tangga satuan kubik di sini. Jadi, meter kubik ke desimeter kubik berarti turun. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, tangga satuan kubik setiap naik satu tangga dibagi 1000 dan setiap turun satu tangga dikali 1000. Karena meter kubik ke desimeter kubik ini turun, maka 5 kita kali dengan 1000.
Jadi 5 dikali 1000 sama dengan 5000 liter per detik. Contoh soal nomor 2, 35.000 liter per detik sama dengan titik-titik meter kubik per detik. Caranya sama dengan nomor 1, namun yang membedakan di sini yaitu desimeter kubik atau liter ini naik satu tangga ke meter kubik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika naik satu tangga, maka dibagi 1000. Nah, di sini kita bagi 35.000 dibagi 1000. Sama dengan 35 meter kubik per detik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi hitung satuan debit. Nah, di papan tulis bisa kita lihat, lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui cara mengerjakan operasi hitung yang melibatkan satuan debit. 13,45 meter kubik per detik ditambah 12.420 liter per detik sama dengan titik-titik liter per detik. Gunakan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan perhitungan tersebut. Langkah pertama, ubahlah satuan meter kubik per detik menjadi liter per detik. 13,45 meter kubik per detik sama dengan titik-titik dikali titik-titik liter per detik sama dengan titik-titik liter per detik. Langkah kedua, lakukanlah operasi hitung menggunakan satuan yang sejenis. 13,45 meter kubik per detik tambah 12.420 liter per detik sama dengan titik-titik liter per detik ditambah 12.420 liter per detik sama dengan titik-titik liter per detik. Jadi, hasil penjumlahan tersebut adalah titik-titik liter per detik. Dari kegiatan tersebut, kita dapat menemukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan operasi hitung yang melibatkan satuan debit. Langkah yang perlu diperhatikan adalah menyamakan satuannya ke dalam besaran yang diinginkan. Oke, untuk lebih memahami materi, perhatikan contoh soal berikut. Soal pertama, 19,75 meter kubik per detik dikurang 10.250 liter per detik sama dengan titik-titik liter per detik. Nah, cara penyelesaiannya, kita lihat satuan akhirnya ya. Satuan akhir menanyakan liter per detik, sedangkan di soal ada 19,75 meter kubik per detik. Jadi, kita ubah terlebih dahulu meter kubik per detik ke liter per detik. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumus ya. 19,75 dikali 1000 liter per detik dikurang 10.250 liter per detik sama dengan 19.750 liter per detik dikurang 10.250 liter per detik. Kita dapat hasilnya adalah 9.500. Jadi, 19,75 meter kubik per detik dikurang 10.250 liter per detik, hasilnya adalah 9.500 liter per detik. Nah, contoh soal kedua. 5 kali 12 meter kubik per detik sama dengan titik-titik meter kubik per detik sama dengan titik-titik liter per detik. Nah, di sini ada dua ya yang ditanya. Yang pertama, kita akan mengubah 5 kali 12 meter kubik per detik ini menjadi meter kubik per detik. Jadi, di sini caranya simpel saja, langsung saja kita kalikan. 5 dikali 12 sama dengan 60 meter kubik per detik. Nah, untuk yang kedua, titik-titik liter per detik. Nah, pada sebelumnya, untuk meter kubik per detik sudah kita dapatkan hasilnya 60. Jadi, kita ubah meter kubik per detik ini menjadi liter per detik. Untuk mengubahnya seperti cara sebelumnya, meter kubik ke liter turun satu tangga, jadi dikali 1000. Maka 60 dikali 1000 sama dengan 60.000. Jadi 5 dikali 12 meter kubik per detik sama dengan 60 meter kubik per detik sama dengan 60.000 liter per detik.
Oke, selanjutnya kita akan membahas materi terakhir tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Perhatikan dua contoh soal di papan tulis ya. Soal pertama, sebuah drum berukuran besar dialiri air dengan debit 150 liter per menit dan sebuah drum kecil dialiri air 10% dari debit air pada drum besar. Berapa total debit air yang dialiri pada 5 drum ukuran besar dan 5 drum ukuran kecil secara bersamaan? Cara penyelesaiannya, kita cari diketahuinya dulu. Debit drum besar sebagaimana di soal disebutkan 150 liter per menit, sedangkan debit drum kecil 10% dari debit air pada drum besar. Maka kita cari terlebih dahulu debit drum kecilnya. Berarti 10% kita ubah ke bentuk pecahan jadi 10 per 100 dikali debit drum besar atau 150. Jadi langsung kita kalikan 10 dikali 150, 1500. 1500 dibagi 100, 15. Jadi debit drum kecil adalah 15 liter per menit. Langsung kita jumlahkan. 150 liter per menit dikali 5 ditambah 15 liter per menit dikali 5. 150 dikali 5 dapat jawabannya 750. 15 dikali 5 dapat jawabannya 75. 750 ditambah 75 dapatlah hasilnya 825 liter per menit. Jadi total debit air yang dialiri pada 5 drum ukuran besar dan 5 drum ukuran kecil secara bersamaan adalah 825 liter per menit. Contoh soal kedua. Ilham mengisi air ke dalam bak mandinya dengan debit 5 liter per menit. Jika Ilham mengisi bak mandi ini selama 4 menit, berapa liter air yang mengalir ke dalam bak mandinya? Cara penyelesaiannya diketahui debitnya di soal yaitu 5 liter per menit dan waktunya 4 menit. Jadi di sini yang dicari adalah volume. Sebagaimana yang dijelaskan di materi pengertian debit, rumus mencari debit atau volume ini adalah debit dikali W. Jadi 5 liter per menit dikali 4 menit sama dengan 20. Jadi volume air di dalam bak mandi setelah 4 menit adalah 20 liter. Oke, selesai sudah materi pembahasan kita tentang debit. Apakah ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu kasih tugas? Jika tidak ada, langsung saja. Ini tugasnya ya, mohon dikerjakan. Baik, karena kita memulai pembelajaran dengan doa, alangkah lebih baiknya juga kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Baik. Hanya itu yang dapat Ibu jelaskan mengenai pengertian debit ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dikerjakan latihannya. Beautiful, beautiful, beautiful.